Tahun 1998 adalah salah satu tahun paling gelap dalam sejarah Indonesia. Sebuah krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik dan akhirnya menjadi kerusuhan besar yang mengguncang bangsa. Ini adalah kisah tentang bagaimana Indonesia melewati masa terkelamnya dan bangkit kembali. Krisis ini bermula dari krisis moneter Asia pada tahun ke-1997. Nilai tukar rupiah yang tadinya stabil di angka 2000-an tiba-tiba anjlok drastis hingga menembus lebih dari Rp15.000 per dolar. Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Harga kebutuhan pokok melonjak tak terkendali. Susu, beras, minyak, semuanya menjadi barang mahal yang sulit didapat. Banyak perusahaan raksasa yang tumbang, pabrik-pabrik berhenti beroperasi, dan gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Angka pengangguran naik drastis, menciptakan keputusasaan yang mendalam. Di tengah kesulitan ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa begitu lama mulai memuncak. Melihat kondisi negara yang semakin parah, mahasiswa di seluruh Indonesia tidak tinggal diam. Mereka mulai turun ke jalan, menyuarakan keresahan rakyat. Dari kampus-kampus di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga kota-kota lain, gelombang demonstrasi damai mulai bergulir. Spanduk-spanduk tuntutan dibentangkan. Mereka menuntut reformasi total, turunkan harga-harga, berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, serta yang paling utama, akhiri kekuasaan Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan dan harapan baru bagi banyak orang. Namun, perjuangan itu memakan korban. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, sebuah demonstrasi damai berlangsung di Universitas Trisakti, Jakarta. Suasana awalnya terkendali. Namun, saat para mahasiswa hendak kembali ke dalam kampus, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dalam insiden yang mencekam itu, tembakan yang dilepaskan oleh aparat keamanan menewaskan 4 mahasiswa. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hirtanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sai. Mereka kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi. Kematian tragis keempat mahasiswa ini menyulut kemarahan yang luar biasa di seluruh negeri dan menjadi pemicu ledakan yang jauh lebih besar. Sehari setelah tragedi Trisakti, Jakarta dan beberapa kota besar lainnya meledak dalam kerusuhan massal yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 1998. Amarah publik yang tak terbendung berubah menjadi aksi anarkis. Penjarahan terjadi di mana-mana, pusat perbelanjaan, toko-toko, dan gudang menjadi sasaran. Asap hitam membubung tinggi dari bangunan-bangunan yang dibakar. Jalanan dipenuhi puing-puing kaca dan barang-barang yang berserakan. Kekerasan terjadi di banyak sudut kota, menyebabkan ratusan korban jiwa berjatuhan, baik karena terjebak dalam kebakaran maupun akibat tindak kekerasan lainnya. Aktivitas ekonomi lumpuh total. Jakarta menjadi kota yang mencekam. Di tengah kekacauan itu, salah satu bagian paling kelam dari kerusuhan Mei tahun 1998 adalah kekerasan yang secara spesifik menargetkan masyarakat keturunan Tionghoa. Banyak toko dan properti milik mereka menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran. Lebih dari itu, muncul berbagai laporan mengenai tindak kekerasan fisik dan seksual yang mengerikan. Tragedi kemanusiaan ini meninggalkan luka yang sangat dalam dan trauma berkepanjangan bagi para korban dan keluarganya. Hingga hari ini, banyak kasus kekerasan yang terjadi selama kerusuhan tersebut belum pernah tuntas diselidiki, dan keadilan bagi para korban masih menjadi sebuah penantian. Pemerintah berusaha keras untuk mengendalikan situasi. Aparat keamanan dan militer dikerahkan dalam jumlah besar di seluruh penjuru ibu kota. Namun, kerusuhan sudah menyebar terlalu cepat dan luas. Langit Jakarta memerah karena api, diselimuti asap tebal yang menyesakan. Jalanan yang biasanya ramai kini kosong melompong, menyisakan pemandangan kehancuran. Suara sirene meraung-raung, menambah suasana tegang. Jakarta, pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, dalam sekejap berubah menjadi seperti zona perang yang porak-poranda. Presiden Soeharto, yang saat itu sedang menghadiri konferensi di Kairo, Mesir, memutuskan untuk mempersingkat kunjungannya dan segera kembali ke Indonesia. Namun, setibanya di tanah air, situasi politik sudah berubah drastis. Dukungan terhadapnya mulai runtuh. Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara memilih untuk mengundurkan diri.
Tekanan datang dari segala arah, mulai dari tokoh masyarakat, para ulama, intelektual, hingga gelombang mahasiswa yang semakin besar. Semuanya menyuarakan satu tuntutan yang sama. Soeharto harus mundur dan reformasi harus segera dijalankan. Puncak dari gerakan mahasiswa terjadi ketika ribuan dari mereka berhasil mendobrak barikade keamanan dan menduduki gedung DPR atau MPR di Senayan. Atap gedung parlemen yang ikonik itu dipenuhi lautan manusia dengan jaket alma mater dari berbagai universitas. Spanduk raksasa bertuliskan reformasi atau mati dan turunkan Soeharto terbentang gagah. Mereka bersumpah tidak akan meninggalkan gedung wakil rakyat itu sampai tuntutan reformasi dipenuhi. Pendudukan ini menjadi simbol bahwa kekuasaan rakyat tidak bisa lagi dibendung. Menghadapi tekanan yang begitu besar dan kehilangan dukungan politik, akhirnya pada pagi hari tanggal 21 Mei tahun 1998, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya di hadapan seluruh rakyat Indonesia melalui siaran televisi. Ia menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Momen bersejarah itu menandai akhir dari era Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, sekaligus menjadi gerbang pembuka menuju era baru yang disebut reformasi. Kerusuhan Mei tahun 1998 adalah sebuah luka yang dalam bagi sejarah bangsa Indonesia. Sebuah tragedi yang memakan korban jiwa, harta, dan meninggalkan trauma. Peristiwa ini harus selalu kita ingat, bukan untuk membuka luka lama, tetapi sebagai pelajaran berharga agar hal serupa tidak akan pernah terulang lagi. Masa lalu adalah guru terbaik, dan menjaga semangat reformasi, demokrasi, serta hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama.